Mega. Mega lagi. Ketemu lagi. Malam ini kita lagi ada di Warung Joglo, tepatnya di tengah-tengah kota Denpasar dengan view sawah di belakang. Kelihatan sayang. Iya udah malam. Terus apa ya menunya? Menunya tuh kalau dibilang sih menu rumahan, masakan Jawa, khas Jawa gitu. Modelnya prasmanan ya, jadi ngambil sendiri. Banyak. Terserah deh mau porsi nasinya berapa banyak bebas. Terus kita milih lauk-lauk gitu. Cemilan juga ada ya Gak ya? Ada pisang goreng, ada tempe mendoan. Ya, terus ada minumannya ya kopi, teh, ada wedang uwo, apalagi ya. Juga ada. Es-esan ada ya. Terus ya mau malam mingguan berdua sama Mega. Berasa candlelight dinner. Ini rame sih ya sebenarnya. Karena malam minggu Di apa emang tiap hari? Yang mungkin malam minggu anak family time. Di depan sana rame banget sih gitu. Hari kita dapat duduknya paling pojok gitu sih ya. Jadi bisa ngelihat sekitar, asik. Iya, iya. Kalau enak juga kalau pas sore-sore ya sebenarnya ya. Sore-sore enak gitu. Tipis-tipis, sawah, suasana sawahnya dapet. Iya ya. Terus harusnya sih apa ya, nggak malam minggu ya kita ngambil ya, kita duduk di sini karena terlalu rame. Tapi nggak apa-apa. Apa ya? Nanti kita tag ininya warungnya. Dia agak masuk ke dalam sih sebenarnya ya tempatnya itu. Jadi di Jalan Mahendra Data gitu di sekitaran itu. Iya ya. Oke. Kita mau apa ya, ngomongin malam mingguan, kita mau ngobrol apa ya Gak ya? Kelihatan lebih itu. Maju dikit. Apa nih? Apa nih? Perlu dicoba lagi nggak ya? Nggak usah ya. Enggak. Kita mau masak apa sih? Coba gue tanya ini. Menurut lu benar nggak sih kalau ada orang yang dia menyalahkan bukan masa lalu ya, kejadian yang lalu, beberapa kejadian yang tidak baik, dia menyalahkan dengan keadaan sekarang gitu loh. Misalnya apa ya, kayak misalnya gue deh gitu, masalahnya kan macam-macam ya dalam hidup itu, mau itu percintaan atau ujian hidup, masalah apa dengan orang lain gitu. Contohnya kayak gue tuh misalnya masih menyalahkan. Sebelumnya gue pernah yang berpikiran pernah dengan seseorang yang dia sia-sia ya hidup gue dengan menghabiskan waktu tuh bisa sampai beberapa tahun dan udah gitu aja gitu. Gue ngerasa rugi banget gitu. Gue ngerasa kayak ini gara-gara dia nih gue nih kayak gini gitu loh. Nah, kayak apa ya? Kayak benar kayak menyalahkan seseorang atas kehidupan ini gitu kan maksudnya. Jadi kayak kehidupan kita ya. Menjalaninnya wah kemarin sia-sia benar gitu. Menurut gue sih nggak kayak gitu ya, kayak apa ya, itu bagian dari memang mengecewakan dan berat, tapi itu bagian dari menu dari kehidupan kamu. Jadi kayak menunya apa aja sih, Tika punya menu apa aja sih partnya apa aja sih, bagian-bagian dari diri kamu. Jadi kayak ya emang bagiannya memang bertemu dengan orang tersebut, mengalami banyak hal. Aku rasa nggak mungkin hal buruk tok sih. Aku rasa pasti ada hal baik, ada hal sweet. Momen-momen manis-manisnya itu. Tapi kayak karena kita kedapatnya menyakitkan, jadi itu kali ya itu yang dilihat dan akibatnya tuh jelek di kita nggak sih gitu. Akibatnya tuh ya pokoknya nggak ada bahagianya. Jadi gue cenderung itu ya kali ya menyalahkan gara-gara waktu itu tuh, gara-gara kejadian itu gue jadinya begini gitu kan. Iya sih menurut gue kayak gitu. Jadi kalau misalnya, tapi kalau kita mau, kan ada tuh kayak istilah kalau setiap hari ketemu orang, kalau menyakitkan itu ambil pelajaran, kalau dia orang yang baik dan menyenangkan ya rezeki gitu. Kita anggap gitu. Menjadi itu rezeki, bagian dari kehidupan lu gitu loh. Jadi kayak apa ya, itu bagian dari ini. Terus gimana ngambil positif ya dari semua kejadian yang tidak baik-baik gitu loh. Mungkin yang baik-baik ya sudahlah, normalnya orang pasti akan ya ini baik, enak karena itu positif semua. Nah yang kayak ya mungkin percintaan kayak gitu ya, kehidupan itu menyakitkan, itu yang bikin kita susah move on-nya gitu kan. Ya, itu gimana gitu pelajaran. Loh. Mungkin bukan percintaan aja ya, apapun itu. Gue rasa sih itu pelajaran. Kayak gue pun dalam kehidupan setiap harinya
kehidupan, bertemu dengan orang-orang dan teman-teman baru, itu gue anggap sih semua itu pelajaran. Kalau yang nyakitin itu ya toksik kita anggap, tapi maksudnya itu pelajaran. Jadi kalau lu nggak dapet momen yang kemarin, mungkin lu nggak tahu apa-apa tentang itu. Iya. Kayak lu nggak tahu apa-apa, nanti lu akan dapat lagi sesuatu yang mungkin nextnya sesuatu yang apa ya, menurut gue kayak pelajaran di kedepannya gitu loh. Pelajaran di kedepannya yang siapa tahu lebih menyakitkan. Dan kemarin kan lo belajar. Iya. Jadi sekarang lo udah mulai pinter gitu loh, kayak mulai gue pernah disakitin, gue mulai pintar memilah-milah lagi. Pelajaran memang nggak enak sih. Jadi gimana caranya itu melihat secara ditelan ya, walaupun telan nih, nggak enak banget. telan Mau pahitnya kayak apa gitu ya udah telan. Ya mungkin dari situ kita melihatnya kayak ya satu itu mungkin ya itu tadi yang lu bilang tuh, itu pembelajaran ya. Orang yang hadir, masalah yang hadir di kehidupan kita, pelajaran. itu pelajaran. Kita ngambil positifnya. Dan mungkin kalau kita berbesar hati, kita berterima kasih sama dia Sebenarnya, gitu, ya tapi kita kan jarang banget kayak gitu tuh. Maksudnya kita selalunya mungkin karena masih ada di momen itu gitu. Mungkin mengedepankan selalu waktu dendam-dendam gitu nggak sih? Iya, kesenggol dikit, sakit hati dikit kan. Jadi kita lupa sebenarnya kalau kan dia bilang tuh berterima kasih bahwa aku dikasih pelajaran kayak gini sama kamu misalnya kayak gitu. Iya. Jadi harus berterima kasih sama orang itu ya. Terima kasih sama orang-orang yang menyakiti kita, kejadian itu. Hater. Kok jadi hater? Orang-orang mungkin yang di belakang kita menyakiti kita, pembenci kita, ya, yang membuat mental kita down, kan? Sebenarnya di balik tujuan itu kita belajar dari situ untuk gimana caranya. Tuhan itu ngasih itu loh ke kita gitu, kayak ngasih gift itu ke kita. Maksudnya, lu hadiah kan nggak mungkin hadiah yang baik-baik aja ya. Itu kan juga belajar. Nggak akan belajar lu kayaknya kalau dikasih baik-baik aja ya. Seneng aja kan? Jadi kayak naik tingkat nggak sih, lu dikasih ujian ini, lu bakal nanti naik kelas lagi kayak sekolah ya. Benar kan? Emang kan bilang kehidupan itu adalah sekolah, sekolahnya manusia ya. Jadi anytime kamu bisa belajar. Sebenarnya bukan percintaan aja ya, kayak temanan, persaudaraan, itu semua itu gue rasa sih belajar. Pembelajaran semuanya itu ya. Mulai malam ya. Iya, dingin loh ini, dingin, tangan gue aja dingin nih sekarang nih. Karena ini kan kita apa ya, sawah ya, hawanya benar-benar alami. Enak banget tempat ini. Jadi aku pernah naikin kaki nih. Dingin ya Bu, apa semut tadi itu? Dingin, sorry ya. Aku jadi sempat naikin kaki. Ada apa dingin, soalnya apa ya? Kan ini embun ya kali ya. Iya, benar-benar kebuka. Di belakang ini terbuka banget gitu loh. Enak banget. Jadi hawanya di sini tuh kayak mau ngobrol-ngobrol, lu mau curhat-curhat gitu ya. Deep talk ya. Seru banget nih. Gitu. Iya sih ya, memang kayak pembelajaran hidup tuh emang kita harus alami, mau nggak mau mengalami. Kadang kita ngerasa kayak buruk-buruknya kita ngerasa kita buruk jauh, pengalaman kita jauh, ada yang lebih buruk. Benar nggak sih? Iya. Kayak apa ya? Banyak tuh yang lebih mentalnya digojlok lagi gitu loh. Sama orang-orang sekitarnya yang punya pasangan toksik mungkin. Iya, kayak ya dikhianatin berpuluh-puluh tahun kayak gitu. Jadi kayak sampai punya anak pun merasa kayak tidak ada support dari pasangan gitu. Jadi aku rasa sih apa ya? Pelajaran. Jadi semakin jadi jangan gini, kita kan katanya Tuhan memberikan pelajaran itu kalau sesuai. Sebenarnya kita mampu, berarti lu mampu gitu sih. Oh kayak gitu ya. Jadi kayak pelajaran gua nggak mungkin masuk ke pelajaran lu, pelajaran mungkin masuk. Kita kan beda, maksudnya kalau level hati kemampuannya gitu, itu kemampuan skill sesuai dengan kemampuan kamu itu diuji. Gitu kan kayak gitu. Tapi memang kalau kita pikir lagi bener loh. Kalau lo bayangin gitu, yang sih dengar cerita deh atau apalah sahabat lu mungkin lu bayangin gue mampu nggak ya ada di posisi itu ya kayak gitu. Dia pun juga mungkin akan gitu, gue mampu nggak ya? Kayaknya nggak nggak sanggup deh itu ya. Itu mampu temen lu gitu. Jadi kayaknya jangan menyalahkan keadaan ya sebenarnya ya. Kalau misalnya ya keadaan sekarang apapun itu sebaiknya kita jangan menyalahkan yang sudah gitu kan ya. Kayaknya menurut gue, apakah itu juga karena perbuatan kita sendiri nggak sih?
keadaan nih ya yang terjelek ya, keadaan yang jelek-jelek gitu loh hari ini misalnya. Itu ya sebenarnya kan dari hasil kita kemarin ya. Ya. Bukan karena orang-orang di sekitar kita kan sebenarnya. Oh, ya nggak? Jadi kita pernah, maksudnya menurut lo kayak kita apa yang terjadi hari ini itu sebenarnya balasan itu dari hari yang kemarin nggak? Maksudnya? Kita bersikap, kita berperilaku kayak gitu kan. Kita membuat keputusan gitu dalam hidup. Itu tuh kita ngomong yang jelek-jelek ya. Kayak misalnya jadi pengangguran misalnya gitu. Itu kan sebenarnya keputusan kita nggak sih? Kenapa memilih jadi pengangguran? Berarti kan ya karena mungkin kurang effort ya buat nyari kerjaan gitu, atau milih-milih gitu loh, gitu kan. Jadi apakah itu karena diri kita atau karena orang-orang di sekitar kita gitu loh? Apapun itu Diri kita sih kan, diri kita ya. Pilihan. Jadi kayak balik lagi tuh, jangan nyalahin orang atas apa yang kita lakuin hari ini. Kalau menurut gue sih kan sebenarnya gini ya, banyak sekali orang kamu dijatuhkan, mentalmu disakiti. Ada loh orang pun yang seperti kamu, masalahnya sama, lebih jelek malah. Dia tuh tetap aja tuh, maksudnya dia tetap aja, dia bisa melakukan karir atau jalan apa tetap aja. Nah itu kok bisa? Itu dari effort kita yang kurang. Nah itu skill lagi, kemampuan skill kita. Jadi diri kita sendiri kan ya. Berarti kayaknya kita nggak jangan menyalahkan orang lain terutama gitu kan. Ada orang sampai kebawa dendamnya gitu, menyalahkan keadaan dia. Padahal sebenarnya enggak ya. Kayaknya enggak kan ya. Kalau aku bilang sih kalau lu mau berdendam, boleh lah ya marah gitu, nggak ada yang salah, manusia dilewatin. Lewati aja kalau memang marah. Jangan berkelamaan. Tapi please jangan lama-lama, jangan simpan lama-lama. Dianya mau udah kemana, kitanya masih jalan di tempat. Masih marah gitu kan. Iya, kalau gue sih dengan kejadian-kejadian kayak gitu, makin kesini yang oh iya terima kasih gitu loh. Karena kalau misalnya itu tidak terjadi, gue nggak akan kayak gini gitu. Iya, benar emang. Harusnya berterima kasih banget. Dan maksudnya Tuhan itu emang ada yang lebih baik dari ini kayak gitu loh. Mungkin kamu akan menemukan, tapi mungkin orang itu bukan yang terbaik gitu kan. Mungkin saudara itu bukan yang terbaik atau teman itu bukan yang terbaik gitu saat itu. Jadi pada saat itu memang kita disakiti. Jadi untuk belajar melepaskan orang-orang yang tidak baik di sekitar kita, itu salah satunya juga. Maksudnya itu. Kalau gue rasa sih ambil hikmahnya aja. Kalau emang saat ini kamu lagi ada dalam proses down, ada dalam tahapan gara-gara dia ada dari tahapan dendam itu, masih memikirkan masih memikirkan hal-hal yang kemarin yang sempat bikin kamu down. Tapi ingat ya, maksudnya hari ini kamu bangkit gitu sih kalau gue rasa. Ada waktunya udah cukup sampai di sini. Hari ini mulai lagi. Nah, hari ini kamu harus bangkit. Hari ini kamu harus memulai. Gue kayak apa aja ya? Dede. Hari ini kamu Mama Dede. Hari ini kamu harus memulai yang baik buat diri kamu, yang semampu kamu untuk melakukan do your best gitu. Iya. Jadi kayak sebenarnya kayak gitu ya, saling menguatkan sih ya. Maksudnya kalau kamu punya temen gitu, saling menguatkan di saat dia down. Paling itu ya. Jadi kayak udah deh, jangan lama-lama, ayo gitu. Bergerak lagi, berin lagi. Enak ya Mbak pisang gorengnya? Enak, gue sampai nggak bisa diem nih. Di sini juga ada pisang goreng. Ini benar-benar yang pisangnya matang gitu loh. Gue suka manis. Nggak, yang ada kan pisang mengkel gitu, rada-rada keras, tuh nggak begitu. Cobain yang ini dong Bu. Iya, itu apa itu? Itu uli sih kalau di Jawa. Di Jawa Barat itu namanya uli gitu. Maksudnya apa ya? Bahasa Indonesia itu apa sih? Jawa itu jadah, ketan bakar. Ketan bakar aja. Ketan dipadat itu dibakar apa sih? Bu, informasi yang benar Bu. Jadah. Ya tapi emang namanya jadah. Aram jadah. Jangan-jangan dari situ ya? Jadah dari situ lagi. Baru banget nih. Makin ramai ya kayaknya? Makin ramai. Makin malam makin ramai di sini. Makin malam makin ramai. Gue juga, ini minum apa itu Tik? By the way. Katanya wedang uwuh. Wedang uwuh itu apa Tik? Wedang uwuh coba ya saya deskripsikan. Jadi kayak rempah-rempah gitu sih. Lihatin dong.
Kete sih, kalau kayak gitu mah kete. Cuma tuh kayak butak gitu di dalamnya. Sebenarnya ini ada- warna karena gelap nggak kelihatan ya. Ini sebenarnya warnanya pink. Pink itu dari kayu secang. Kayu Oh, secang. Iya. Enggak, itu teh. Oh, pink. Ini namanya wedang uwoh, gak? Oh, Aku masih ngotot teh juga. bukan. Mama. Kete. Ini wedang uwoh gitu loh. Ada kayak aroma kayak nggak tahu jahe apa ada daunan ini banyak juga. Oh, keselak daun. Nggak Kayak gitu kan, kalau- banyak nih ampasnya nih. Harus Oh, hati-hati. harusnya disaring ya? Enggak ya? Emang minumnya begitu? Kayak gini nih kerjaan. Ada ampas itu kerjaan gitu. Sih. Aku minum kopi. Kopi hitam biasa, tapi ini beda kopinya. Tubruk gitu loh, kopi tubruk gitu. Dan buat minumnya tuh ngeracik sendiri, nggak dibuatin. Nggak, Emang jadi benar-benar kayak ini apa ya? self service kan? Ya, self Kan? service di sini. Ya, Makan betul. ngambil sendiri, Minum ngambil sendiri. ngambil sendiri. Paling yang diantarin itu cuma itu kalau pesen Cemilan karena mereka dimasak dulu Ah. gitu kayak Jadi mesen- tempe mendoan, mesen baru pisang goreng. digoreng. Iya, Karena iya. hangat. Hangat. Cobain deh warung Joglo namanya. Di Apa sih depan ini jalan apa sih, Gak? Main Data. Commander Data. Iya. Jadi iya. warung Joglo, jadi di tengah-tengah, jadi kayak berasa Jogja di tengah-tengah Denpasar gitu. Di tengah-tengah kota dan pasar ini iya. Berasa Iya. Jogja. Dan gue juga heran ya, di tengah-tengah sih sih masih ada, desa-desa. masih ada sawah. Iya loh. Iya. Hmm. Agak masuk, Kirain makanya udah nggak ada. harus agak masuk. Oh iya, jalannya masuk biar dapat nuansa sawahnya di sini. Wah, seru banget nih kali ini. Next kita jalan-jalan kemana lagi? Iya. Makan-makan, ngobrol-ngobrol. Kali ini Tika tadi ngobrolin tentang bagaimana kita apa ya? Kadang kita ngerasa menyalahkan orang gitu ya, tapi itu sebenarnya nggak boleh ya. Ah, boleh sih, ya. Hidup kita yang jalanin, hidup kita konsekuensinya kita. Ya, Apa yang kita mau bangun ya kita yang usaha gitu. benar, iya. Jadi kayak ujung-ujungnya walaupun kamu ramean gitu ya, keluarga banyak, ujung-ujungnya kamu akan sendiri. Iya, Ujung-ujungnya kamu yang akan nentuin kemana jalan yang kamu pilih gitu. gitu ya. Menurut aku sih kayak gitu. Iya nggak? Jadi yang kalau bisa jangan menyalahkan orang yang pernah menyakiti kamu, yang pernah mengkhianati kamu, baik itu pertemanan, rekan kerja, Iya, itu sudahi. juga, ya itu mungkin tujuannya emang kita harus disudahi dengan hubungan itu gitu, karena Yes, takutnya benar. kalau misalnya itu berkelanjutan akan Iya. jadi toksik kan, akan jadi toksik, Kayak ngerusak. Jadi kayak kita yang ngerusak akan diri jadi kita. masalah lebih besar mungkin Iya, gitu. benar. Makanya pada Iya. saat itu udah di stop karena ya mungkin karena ya, kita yang disakitin duluan gitu. Iya. Ya nggak? Kita nggak tahu Terkesan ya. kayak oh nggak adil ya gitu. Kita nggak tahu ya kalau si orang yang udah nyakitin kita itu gimana merekanya ke kita, cuma maksudnya kita yang menjadi korban itu kadang emang merasa seperti itu, tapi Iya. that's fine. Hanya saja jangan berlama-lama. Berlama, Itu aja iya, sih iya. poin penting. Jangan merasa jadi korban, jangan merasa tersakiti. Anggap itu pembelajaran dan pasti akan lebih baik gitu. Maksudnya tuh Yes. kita nggak tahu di balik itu akan lebih indah kok sebenarnya Pasti gitu, dong. ya kan? Tetap Setelah semangat apa pokoknya. katanya, setelah badai itu selalu ada pelangi, Habis nangis, habis hujan ada pelangi, habis setelah nangis duka ada suka. suka. Habis Kebalikannya ya. udah habis hujan kalau ada pelangi, habis badai pasti berlalu. Iya, iya. Ya wes kalau gitu. Ya, Jadi yo wes. kita mau lanjutin ini karena masih banyak cemilan di sini. Oh bener. Oke. Datang ya ke warung Joglo. Warung Joglo ini Nyaman kok tempatnya. nyaman, banyak kursi, jadi bisa milih yang Iya. spot-spot mana aja. Buat gitu. harga oke banget sih. Oke. Harganya sih murah, murah oke banget, Maksudnya iya. kayak harganya kayak harga deso sih gitu. Harga deso, bener iya. nggak sih, bukan kayak kamu makan di tengah-tengah kota gitu kan beda. Nah, ini harganya Buat juga keluarga juga enak. Teman-teman juga asik banget. bisa pakai arisan gitu. Arisan, iya benar. Arisan. Free wifi juga. Iya. Parkiran luas. Parkiran luas, ya. Oke. Ya, Sampai jumpa sama Mega dan Tika. Semoga obrolan kali ini malam ini Malaming gitu. malam ini obrolannya bisa bisa bermanfaat sedikit. Ya, Mana yang menggemukkan dengan mengemil-ngemil ya. sambil ngobrol tuh Gak kerasa Gak itu. kerasa. Iya. Kalau gitu. Ya udah, Sampai terima jumpa kasih ya. deh udah like, komen sosmed kita, YouTube kita ya. Jangan lupa
subscribe, share juga. Kalau ada ide topik atau ide pertanyaan, kirim di email kita di tuturancerita@gmail.com. Oke? Sampai jumpa. Terima kasih. Bye.